Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Ups, mau jatuh seperti biasa ya. Ini pertempuran kalau misalnya kita bicara soal resilience exactly. Zaman sekarang ini yang selalu dibawa. Kalau misalkan zaman dulu wartawan tuh kalau mau pergi kemana-mana, bawanya tuh mikrofon, bawanya adalah materi riset dan juga lainnya. Sekarang bawanya ini sama hand sanitizer, sampai bingung buat apa gitu ya. Ya karena kita sedang mengalami namanya pagebluk alias pandemi. Semua apa kabar? Nama saya Marvin Suristio, saya merupakan alumni Universitas Parahyangan Bandung. Dan saya tidak pernah mengira bahwa 10 tahun kemudian saya akan berada di titik seperti ini dan bahkan berada di depan banyak orang, tentunya ditonton oleh jutaan orang setiap harinya. Ya entah performa saya bagus atau enggak, tapi yang penting adalah bagaimana kita menyampaikan informasi, setuju ya? Oke, teman-teman semuanya, saya berkecimpung di dunia jurnalistik kurang lebih sekarang sudah memasuki tahun ke-8, sebentar lagi saya sudah mau satu bulan lagi lah kurang lebih, saya akan menjadi sebuah senior gitu kalau dikatakan di dunia jurnalistik. Kenapa? Karena pengalaman saya berdasarkan dari lapangan sampai kemudian di meja siaran saat ini membawa saya menjadi titik seperti saat ini. Tapi kita bicara mengenai 1-2 hal, mengenai apa yang bisa kita pelajari di sebuah situasi, terutama di masa pandemi ini. Maka saya akan sedikit bercerita di masa-masa seperti sekarang. Apa sih yang kemudian paling dicari ketika kita menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang news anchor, presenter, atau apapun lah itu sebutannya. Kalau saya lebih suka disebut jurnalis. Saya pertama bergabung di industri televisi ini pada tahun 2013. Awalnya 2012, akhir pada waktu itu saya ditawari menjadi seorang reporter. Saya waktu kuliah dulu juga mau mendaftar di reporter, tapi nggak diterima pada waktu itu sama radio karena suara saya terlalu medok gitu. Dibilang katanya kalau dengerin saya ngomong suaranya kayak nonton ludruk gitu. Kalau nonton kayak nonton Sri Mulat zaman dulu. Karena memang saya berasal dari Yogyakarta. Bahkan bukan Jogja, Jogjanya mepet sedikit gitu. Wates namanya, sekarang jadi bandara. Yeay, kita ada Starbucks sekarang. Anyway, terus kemudian saya akan bergerak ke 2013. Pada waktu itu saya mengikuti sebuah kepanitiaan job fair pada waktu itu. Di bayangan saya ingin menjadi seorang banker, diplomat, tapi kurang cerdas gitu ya, karena nggak hafal ibu kota negara pada waktu itu. Kemudian saya akhirnya mendaftar di stasiun televisi pada waktu tahun 2013 dan akhirnya saya dengan waktu yang sangat singkat, kurang lebih ya sekitar 1-2 minggu, saya diterima menjadi seorang reporter tanpa ada basic apapun pada waktu itu. Saya bingung gitu, apa yang harus saya lakukan ya di sini ya? Ngomong depan kamera saja, mikrofon saya gemeteran seperti ini kebetulan. Saya masih ingat, itu tahun 2013 bulan Desember, gemeteran seperti ini, live pertama saya jam 2 pagi. Ya keluarga saya sih ketawa ya pada waktu itu, saya jadi meme. Tapi nggak apa-apa, jadi meme itu menyenangkan pada waktu itu. Oke, terus kemudian saya fast forward lagi tahun 2014, dengan berbekal ketidaktahuan, berbekal juga kenekatan pada waktu itu. Saya ditugaskan untuk meliput peristiwa di Makassar, Sulawesi Selatan, sekaligus yang dinamakan dengan BKO, atau penempatan selama 3-4 bulan di sana. Yang saya lakukan adalah, pertama, bingung, pusing, apa ya, kita harus ngapain ya di sini ya? Tapi saya ingat satu petuah dari senior saya pada waktu saya ada di Jakarta. Dikatakan, kamu harus cari terus apa yang ada di sana. Kamu harus pengen tahu terus. Kamu harus ngerti kamu mau ngapain di sana. Kalau kamu nggak ngerti kamu ngapain di sana, percuma kamu 3-4 bulan di Makassar, kamu nggak belajar apapun. Pada waktu itu saya bukan seorang traveler. Traveling saya paling jauh adalah pergi dari Bandung menuju ke Antapani pada waktu itu. Jadi saya nggak berani kemanapun. Akhirnya tiba-tiba saya dilempar langsung ke Makassar. Lokasi yang saya nggak pernah bayangkan bisa sampai di titik perjalanan karir saya.
Kemudian sebelum kepulangan saya, tepatnya 2 hari sebelum saya dipulangkan ke Jakarta, tenang bukan karena tidak bagus, tetapi karena memang sudah habis masa jabatannya pada waktu itu, saya diberikan mandat untuk meliput sebuah kejadian yang katanya paling sering, tapi paling nggak sering untuk saya, yakni demonstrasi di Makassar. Yang paling saya takutkan adalah saya kena batuk. Tetapi orang lokal mengatakan hati-hati kalau demo di sini. Kenapa? Karena takut kena busur. Jadi polisi pun juga takut kok di sana. Saya bingung, ini kenapa keamanan nggak stabil? Saya mikir yang nggak stabil itu keamanan atau rekening bank saya pada waktu itu. Kemudian akhirnya saya terpaksa untuk terus melakukan peliputan. Saya bingung, saya nggak tahu cara untuk berkomunikasi dengan warga lokal di sana. Gimana ya, aksen beda, saya masih medok. Saya masih mencoba untuk kekotaan, sementara di sana punya aksen daerah yang sangat kental. Akhirnya dengan berbekal senyuman, berbekal kedewasaan dalam berkomunikasi atau dalam kata lain so akrab. Akhirnya saya bisa mendapatkan informasi-informasi apa yang bisa saya gunakan untuk live report. Teman-teman kalau mungkin membayangkan bagaimana live report yang sebenarnya ya. Live report itu memang kita harus riset banyak. Kalau bisa kita riset 1,5 jam sebelum show, 1 jam sebelum show, untuk bisa mendapatkan hasil live hanya 5 menit saja. Kenapa 5 menit? Pesan sponsor. Nah, kemudian pada waktu sampai 1,5 jam itu, yang bisa diharapkan adalah kita mendapatkan informasi terkini yang ada di sekitaran kita. Tetapi pada waktu itu yang saya dapatkan hanyalah katanya. Orang Jawa bilang jarine. Mana bisa informasi berdasarkan jarine. Katanya siapa? Nggak bisa. Kita harus mendapatkan hal paling aktual, paling sesuai dengan fakta pada waktu kita akan meliput sebuah hal. Nah, fast forward saya majukan lagi pada waktu pelantikan atau jelang pelantikan pemilu presiden periode 2014 sampai 2019 dan juga pelantikan dari anggota DPR di mana saya ternyata menjadi cukup viral di PET pada waktu itu karena saya mewawancarai seorang ataupun 3 orang anggota DPR yang berasal dari kalangan artis. Banyak cacian yang masuk, banyak pujian juga yang masuk, tetapi semua orang menanyakan hal yang sama. Kok lu bisa kepikiran sih, Vin, wawancara cuma mengatakan apa sih hak anggota DPR, Vin? Tetapi itu bisa jadi viral. Jawaban saya, ya karena saya penasaran aja, saya pengen tahu mereka ngerti atau enggak sebenarnya. Hal paling dasar ketika ingin menjadi seorang anggota legislatif. Kemudian, berbekal dengan ada itu, saya maju lagi tahun 2015, saya ditugaskan ke Jakarta. Peliputan sampai dengan masuk ke meja siaran. Tahun 2015 sampai dengan titik ini. Hopefully sampai dengan beberapa waktu-waktu ke depannya. Saya menghadapi sebuah hal yang tidak biasa dan tidak pernah ada di bayangan saya menjadi seorang news anchor. Pada waktu itu saya pernah menghadapi wawancara yang menurut saya paling berat di dalam karir jurnalistik saya. Bukan wawancara politik. Wawancara politik, kita bisa menanyakan berbagai macam hal dengan berbagai macam putaran dari cara menanyakan hal kita. Tetapi wawancara dalam segi sosial. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 saya majukan lagi ke tahunnya ke situ. Itu merupakan waktu yang paling berat untuk saya. Kenapa? Insting kemanusiaan saya benar-benar diuji pada waktu saya melakukan wawancara di sana. Saya ingat sekali pada waktu tahun 2018 atau 2019, mungkin Anda yang menyaksikan juga tahu ada peristiwa yang mengejutkan di Indonesia, yakni peristiwa dari Sulawesi Utara, seorang ibu membakar anaknya sendiri, dikarenakan anaknya tidak mau menuruti keinginannya untuk belanja ke warung. Sama ibu, oleh sang ibu, kemudian langsung diambil satu jerigen berisi minyak tanah, dilemparkan semua ke anaknya dan dibakar. Hingga pada akhirnya masuk ke meja redaksi, situasi kondisi sang anak sudah luka bakar 80%. Apa yang bisa kita ekspektasikan di sana? Saya sampai sekarang merinding kalau masih cerita hal itu. Dan pada waktu itu yang sudah masuk ke meja redaksi adalah keadaan anak sudah kritis. Dan saya sebagai pemangku program pada waktu itu, program sosial bernama Newsline, saya harus mewawancarai orang tua asuh dari anak malang tersebut. Apa yang saya lakukan di sana? Saya ingin mengetahui bagaimana keadaannya sekarang. Karena pada waktu itu saya langsung menggandeng sejumlah platform untuk langsung menggalang dana
untuk membantu proses pemulihan dari sang anak yang terkena musibah tadi. Tapi apa yang saya dapatkan di sana teman-teman? Saya on air jam 1 siang, dan pada jam 1:10 saya wawancara sang ibu asuh. Dan saya langsung tanyakan, "Selamat siang Ibu, bagaimana kondisi anak saat ini?" Dan ia langsung menangis. Karena dia mengatakan, "Mas, 5 menit yang lalu saya dapat info di rumah sakit kalau sudah tidak terselamatkan lagi." Bagaimana rasanya pada waktu itu? Rasanya saya itu merasa gagal sebagai seorang jurnalis. Sebagai seorang penyambung cerita, penyambung pesan dari masyarakat kepada orang yang berkepentingan, kepada orang yang ada di atas. Tiba-tiba sudah tidak ada kesempatan lagi. Hilang sudah kesempatan saya pada waktu itu. Rasanya saya tidak bisa memberikan pertanyaan terbaik saya pada waktu itu. Saya merasa tidak bisa lagi menanyakan hal keingintahuan saya mengenai bagaimana situasi kondisi anak itu hilang. Tapi hidup harus berjalan terus. Dan itu yang terus saya coba untuk saya pegang, meskipun pada waktu selesai dari acara, rasanya saya nggak pengen masuk ke kantor 3 hari atau bertemu dengan orang, karena saya merasa gagal pada waktu itu. Tidak hanya berhenti sampai sana, teman-teman, saya akan maju lagi ke era 2020 awal. Masa di mana kalau dikatakan tuh Halloween terus setiap bulannya. Atau kalau kita mengatakan pandemi ya, sementara pada waktu kuliah saya tahunya pandemi itu cuma pada waktu Spanish flu. Jadi ternyata saya merasakan sendiri. Nggak usah jauh-jauh sampai dengan bulan-bulan pertengahan 2020. Pada waktu awal 2020, saya dihadapi oleh banjir besar yang melanda kawasan depan kantor saya. Apa yang saya lakukan ke sana? Saya kerja harus menggunakan kapal karet dari tim SAR. Pada rumah hanya tinggal 50 meter jalan, atau ya kurang lebih tinggal lari sedikit sudah sampai 2 menit. Tapi saya harus menggunakan kapal sehingga memerlukan waktu 1 jam. Belum sampai situ, sampai ke studio terendam banjir. Pindah studio lagi, ternyata kaki saya gatal semua karena terkena banjir. Akhirnya saya siaran menggunakan celana pendek. Pasti semua pemirsa ingin tahu, dan pertanyaan semua masuk ke sosial media saya adalah, "Kak, itu siaran pakai celana pendek ya?" Kenapa saya lihat gitu kan, kok bisa pada tahu? Ternyata pada waktu beberapa momen saya mengangkat kaki saya dan kelihatan celana pendek saya. Oke, lanjut lagi. Kemudian pada waktu pertengahan tahun 2020 atau sebelumnya pada bulan Maret, kita dihadapi dengan satu pandemi COVID-19 atau COVID-19. Merupakan sebuah pandemi yang menguji seluruh insting saya sebagai jurnalis dan insting saya sebagai seorang manusia. Kenapa demikian? Saya ingat pada waktu awal, ya kita memang sebagai seorang manusia, kita biasa terbiasa ya ketika ada satu hal yang menerpa kita, satu hal awal, bombastis, kita semua panik gitu. Seperti halnya dengan 1-2 kasus positif yang melanda kantor berita. Yang diberitakan gitu ya. Bagaimana itu ceritanya? Dan yes, ada 2 orang yang positif pada waktu bulan April. Dan saya dan teman-teman semua kami harus melakukan mitigasi darurat. Memindahkan kantor kami dari Kedoya langsung sampai ke Pancoran. Dengan berbekal waktu 12 jam persiapan menggunakan mobil satelit saja. Dalam macam keterbatasan kami harus pindah lagi ke Pancoran dalam waktu dekat untuk bisa siaran secara darurat. Dengan segala kekurangan tersebut, saya mencoba untuk memposisikan diri bagaimana seharusnya kita menjalankan protokol kesehatan dan juga menjalankan kewajiban saya sebagai seorang jurnalis. Tidak ada yang namanya berita. Pada waktu itu saya harus menjalankan dialog 1 jam non-stop, dipotong iklan 2 menit. Untung pada waktu itu narasumbernya sudah kenal dengan saya sehingga saya bisa bercerita banyak. Tapi bayangkan jika tidak ada amunisi lain karena memang kami keterbatasan di sana. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk menggali sebanyak-banyaknya apa hal yang ada di sekitar ia. Saya mencoba mencari tahu apa yang bisa digali dengan segala keterbatasan dari segala pandemi ini yang menjadi pelajaran dari sang narasumber untuk bisa mengisi slot waktu itu. 3 hari berselang,
ternyata ada 4 orang positif di lokasi tersebut. Kami kembali lagi ke kantor yang saat itu sedang disinfeksi. Rasanya teman-teman itu tidak terbayangkan ya. Rasanya kami harus bekerja di tengah situasi yang tidak menentu, situasi yang membuat kami atau memaksa kami untuk tetap produktif. Padahal secara emosional kami semua sedang terguncang pada waktu itu. Akhirnya tiba waktunya kami kembali untuk ke kantor di Jakarta Barat, dan ternyata dalam waktu 1 hari atau kurang dari 30 jam ada kasus positif baru di antara kami lagi. Kami akhirnya memutuskan pindah lagi ke studio sebelahnya. Itu mitigasi yang luar biasa itu. Kami dipaksa untuk kembali berpindah-pindah waktu pada waktu itu. Tetapi saya ingat satu perkataan dari eksekutif produser saya yang mengatakan, kami dipindahkan dari lokasi satu ke lokasi lainnya, kami dipaksa untuk produktif, kami siap. Kenapa kami siap? Karena di era ini, kami sudah siap untuk mati. Saya merinding mendengar perkataan eksekutif produser saya. Dia mengatakan, kami semua sini siap mati. Kami tidak pernah tahu apakah sampai ke depan kami akan terkena COVID-19 atau tidak, apakah kami akan terserang penyakit atau tidak. Tapi yang bisa kami lakukan adalah kami melakukan totalitas dalam pekerjaan kami. Kami melakukan semua hal dengan segala yang ada semaksimal mungkin, dengan sumber daya yang ada, agar kami bisa terus bekerja dan juga tetap optimal dan bisa memberikan tayangan yang terbaik untuk pemirsa semuanya. Dan itu yang terus saya simpan di pikiran saya setiap kali saya akan berangkat bekerja setiap harinya, teman-teman, sampai dengan titik saat ini. Bukan hal yang mudah tentunya ketika kita harus adjusting, kita menyesuaikan dengan hal. Tetapi kita harus benar-benar mengerti dalam diri kita, apa sih yang kita kejar sebenarnya di sini? Kamu mau jadi jurnalis? Oke, boleh jadi jurnalis. Tetapi kamu sadar juga dengan semua hal yang harus kamu perhatikan, dengan semua hal yang harus kamu pelajari dan kamu terima sebagai konsekuensinya. Bagaimana cara untuk mengetahui itu? Lihat dalam dirimu. Apakah kamu ingin menjadi seorang jurnalistik atau jurnalis yang sejati, atau kamu hanya ingin mencari nama? Itu adalah hal paling penting yang harus kita lihat ketika kita akan melihat di dalam diri kita sendiri. Ketika kita memiliki semua bekal-bekal tersebut, segala macam medan, segala macam bencana, baik itu sebagai pengalaman saya dulu, yang sempat yang namanya dari Dogiai menuju ke Jayapura ditawan oleh kelompok bersenjata. Pesawat di atas tiba-tiba mengeluarkan masker darurat, namanya juga sama-sama masker, saya lupa namanya, kemudian di atas, hingga pada akhirnya saya sampai dan mendaratan darurat. Semua hal tersebut memang cukup mengguncangkan. Tetapi jika kita mengerti resiko kita, dan kita benar-benar berkomitmen untuk ada di sana, segala macam adjusting, segala macam penyesuaian dalam hidup dan juga pekerjaan kita akan menjadi hal yang lumrah, dan akan menjadi sebuah hal yang positif untuk kita ke depannya. Pesan saya untuk kalian semua yang ingin belajar mengenai bagaimana untuk mengasah keingintahuan kalian menjadi seorang jurnalistik, mulai dari dalam diri kalian sendiri. Lihatlah dalam diri kalian sendiri. Apa yang kalian cari? Apa yang ingin kalian ketahui ketika kalian menjadi seorang jurnalis? Ketika kalian mengerti itu, kalian akan menjadi seorang yang unstoppable. Menjadi orang yang inspiratif, dan tentunya benar-benar bisa membanggakan semua orang termasuk diri kalian sendiri. Terima kasih, saya Marvin Sulistyo.